Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Baik. Shalom semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat sore, kembali kita akan melanjuti tafsir PL1 Kitab Pentatuk. Kita masuk dalam kitab yang menjadi ciri khas atau yang membuat tokoh ini dikenal, ya, yaitu kitab Exodus atau kitab Keluaran. Begitu. Nah, ini adalah pertemuan yang ketiga, ya, kalau tidak salah, ya. Kita akan melihat ada beberapa poin penting yang kita akan lihat juga penekanan-penekanan dan secara naratif biblika dan lebih dalam lagi begitu. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Keluaran, namanya aja Keluaran, ya, atau Exodus itu. Artinya tokoh ini muncul untuk membebaskan umat Israel, untuk membawa dari Egypt atau Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Makanya tanah perjanjian itu sudah diberikan Tuhan sejak ribuan tahun yang lalu. Bukan sekarang yang jadi ribut itu. Dianggap penjajah Israel itu. Sumbunya pendek, nggak panjang gitu. Mesti belajar lagi dia itu. Nah, baik, kita lihat ya. Sebentar. Kalau kita bicara tentang tafsir PL1 untuk kitab Keluaran, kita akan fokus kepada bukan sekedar hanya isi, ya, tetapi juga analisis metodologis, bahkan ada debat teologis juga di situ, dan ya ada implikasi hermeneutis, ya. Kita akan lihat nanti bahwa terjadi juga yang namanya perbedaan pandangan-pandangan yang mungkin selama ini kita nggak pernah tahu. Kita juga belum sampai melihat ada perbedaan-perbedaan pandangan itu yang begitu signifikan, tetapi kita akan lihat alurnya sehingga kita mengerti analisis metodologisnya, bahkan terjadi beberapa perdebatan. Contoh nanti kita akan lihat, ya, itu Firaun yang mana itu. Dan yang kedua adalah rangka besarnya adalah pembebasan perjanjian dari sebuah pembebasan yang dipimpin oleh Musa, ya, 40 tahun dia di Mesir dan 40 tahun dia membawa bangsa itu menuju tanah perjanjian. Lalu juga dia ada semacam Mosaic Covenant, perjanjian Musa dengan Allah di Gunung Sinai, dan narasi sejarah menuju satu format kepada bangsa, ya, identitas umat yaitu Israel, ya. Dan ini hanya sebagai tambahan untuk program Magister, yaitu, ya, standar Magister, ya, argumentasi berbasis teks, dialog antar sarjana, dan evaluasi kritis terhadap posisi teologis. Kita lihat ini. Kenapa ini perlu saya tampilkan? Ini adalah eksodusnya Israel dari Mesir dan masuk ke Israel, ke Kanaan. Kalau kita lihat dari nomor 1, itu Ramses. Goshen itu tempat orang-orang Israel itu ditampung di situ. Ramses itu bagian dari Egypt atau Mesir sekarang ini. Nah, kalau kita lihat, ya, perjalanan ini memutar, Pak, Bu. Dari Ramses ke Sukot, lalu kepada Pi-Hairot, dan terus sampai ke Teluk Suez sekarang ini. Ini Israel nih. Lot mati. Nah, kita tahu perjalanan ini 40 tahun, padahal nggak nyampe 1 bulan. Kenapa nggak nyampe, Pak? Kenapa harus memutar, Pak? Ada yang tahu? Diuji Tuhan, Pak. Ya, Diuji dan mereka gagal.
Tawar hati, Pak. Waktu Tawar hati. Tawar 12 hati apa menit. tawar? Apa roti tawar? Loh, Tengkuknya kenceng, Pak, tengkuknya. ini kan Israel nih, betul tidak? Ini Ya. Ramses. Ini mutar nih Pak. Saya nggak bahas ini ya. Saya nggak bahas ini, nggak. Ini lihat muter-muter nih. Ini padang belantara nih. Terus sampai ke sini lihat nih. Sampai ke sini. Saya stop dulu ya. Perhatikan Pak. Ini ayat ini Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Terlihat, Pak, terlihat. Baik. Coba dibacakan dulu satu orang. Keluaran 13 ayat 16 Pak. Satu orang bacakan dulu. 13 ayat 17. Oh ini dia. Sebentar nih. Nih. Silakan dibaca Pak. Ini dia nih. Keluaran 13:17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nangkap Pak. Bukan sungut-sungut Pak. Bukan tawar hati. Apalagi roti tawar. Kalau roti tawar banyak di Indomaret Pak. Gitu, Pak. Jadi apa Pak? Allah tidak menuntun mereka ke jalan orang Filistin. Perhatikan ini ya Pak ya. Lihat ini nih Pak. Saya menggunakan Bible Work versi 10 ya. Lihat ini. Ada yang tahu kalimat ini Pak? Silakan dibaca Pak. Terjemahkan. He mercifully chooses to take them on another route that will. Jadi memang dia yang pilih Pak. Lewat situ. Nangkap Pak. Sampai sini. Jadi memang dia yang pilih Pak. Lewat situ. Coba satu lagi. Bacakan yang ayat 18 ya Pak. Yang bahasa Indonesia coba. Ada nggak? Satu orang bacakan. Keluaran 13, 18. Saya bacakan, Pak ya. Silakan Tetapi Pak. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke. Ya. Itu pakai TB1 ya Pak ya. Ya, Lihat ini Pak. Pak. Silakan dibaca Pak. Pak Hendra silakan Pak. Apa artinya itu Pak? In the accounts of the crossing of the sea. Perhitungan ya. Sudah Itu crossingnya diperhitungkan. apa Pak? Menyeberang, Pak. Cross. Menyeberang. Jadi memang Tuhan kita tahu di keluaran 13 itu Pak. Nyebrangnya kapan Pak? Di pasal 14 kan? Ya. Jadi memang Tuhan udah bilang itu di 13 Pak. Hmm. Nangkep Pak. Gitu. Jadi Tuhan udah memang. Jadi hidup bangsa itu diatur oleh Tuhan. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Jadi bukan aduh mentok ya, maju kena, mundur kena. Memang diizinkan Tuhan lewat sana. The crossing of the sea. Untuk apa Pak? Melewati itu. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan.
Sampai sini nangkap Pak atau Pak, bingung? Pak. Tapi kan kalau dijelasin di ayat 17 tadi itu Pak kan dia bilang katakan juga firman Tuhan, firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal. Sebenarnya ada keraguan tuh Pak, bahwa Begini, memang memang akan terjadi misalnya tawar hati lah, bersungut-sungut lah, segala macam karena kan sudah diduga oleh Tuhan juga bahwa akan terjadi seperti itu Pak. betul Pak Fernando. Maka saya senang kelas ini begitu ya, kritis gitu loh Pak. Begini Pak, bangsa ini bangsa budak Pak. Betul ya? Ya kan? Budak itu cuma mainannya sekop Pak. Tahu sekop Pak? Untuk ngambil pasir, bangun gedung, apa segala macam. Kenapa Tuhan, ini lihat ya, gambar satu ini kan Filistin Pak. Ini kan paling deket nih Pak. Betul tidak Pak? Ini Kanaan nih. Ini Filistin dari dulu jagoan perang Pak, tukang perang. Siap nggak mental budak lewatin bangsa itu? Nangkap nggak Pak Penador? Yang biasanya maaf ya, tukang bangunan gitu loh Pak. Ngadepin yang biasa perang. Kita tahu Goliat dari mana Pak? Filistin. Nah, jadi memang Tuhan arahkan itu. Ada mahasiswa saya bertanya begini, Pak Soneta kan Tuhan bisa pimpin perang Pak, hadapin. Betul tidak Pak Penador? Nangkep sampai sana ya Pak. Kayak misalkan siapa? Raja Ya Asa, Pak. Raja siapa? Raja Yosafat. Siapa lagi? Yosua. Kok yang ini enggak ya? Ya itulah kedaulatannya Tuhan, Pak. Gitu. Tapi Tuhan punya alasan. Ini hanya pandangan para teolog. Bangsa yang memang sudah diperbudak ratusan tahun, tiba-tiba mesti ngadepin pasukan tempur Filistin di tengah jalan, Pak. Gimana jadinya, Pak? Setuju nggak, Pak Penador? Pak Agustinus, nih lipat tangan, mau doa tutup atau udah mau tutup aja ya, Pak? Enggak, Mana yang enggak, saya emang begitu, Pak. Hah? Oh bisa begitu ya? Oke, berarti serius Pak ya, gitu. Ada sampai sini nangkap nggak? Ini peta ini nih ya, Exodus ini, ya. Baik, lanjut ya. Oke, sebentar. Ya ada gangguan lagi. Mohon maaf ya, sebentar. Baik, sekarang kita mau lihat timeline of biblical history-nya, Pak. Ya, kita mau lihat ini dari Perjanjian Lama sampai New Testament ya. Jadi kalau kita bicara tentang kitab Keluaran, ini dari zaman Adam, Pak. Ini 4000 BC. BC itu apa? Gitu loh, Pak ya. Gitu. Before Christ. 4000 BC. Gitu loh, Pak. Ini ada Nuh, Abraham, ya, Yakub, ya, Nuh, Yakub sampai dengan Moses. Jadi kita bicara Keluaran itu hanya sampai di sini, Pak, PL1 ini, Pak. Kalau nanti ada PL2 ya mungkin akan ke sini. Gitu loh, Pak. Pernah lihat peta ini nggak, Pak? Abraham, Ishak, Yakub. Pernah lihat peta ini, Pak? Pernah, Pak Agustinus, Pak Hendra, Pak Adrian, Pak Erdi? Ya, jadi kita akan belajar tuh dari kitab ini, dari sini udah waktu itu kita bahas tentang penciptaan ya. Sekarang kita sampai di zaman Keluaran nih, Musa. Nih, sampai sini ya, begitu. Baik, saya lanjut. Nah, kita lihat ini, Pak. Kenapa ini saya tampilkan? Gitu. Ya. Coba tolong dibacakan Pak judulnya, Pak. Silakan Pak Agus, apa Pak? Baca judulnya, Pak.
penjelasan hukum Taurat PL yang digenapi dalam PB. Oke. Kenapa ini saya tampilkan, Pak, gitu loh, Pak. Biar jangan nanti ditanya sama 06 nggak tahu bingung gitu. Ini dibuat oleh namanya nggak mau disebut ya Pak, oleh sang pencerah dan saya berdua gitu loh Pak. Ya ini bagan ini dibuat sekitar 2 tahun yang lalu gitu, kerjasama apologet kita dengan saya waktu itu. Jadi tetap dia tidak mau disebut namanya sampai detik ini gitu loh Pak. Ya, nah lihat ini Pak, ini kejatuhan Adam. Ya, ini Nuh, Sem, Ham, Yafet anak ketiga, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Ya, nah ini zaman Musa nih Pak. Ya, hukum moral itu sampai sini Pak. Ini hukum moral ini Pak. Gitu. Ya, relasi manusia dengan Tuhan dan tujuan-tujuan menciptakan manusia. Kejadian 2, 16, 17 menggambarkan apa batas moral. Moral Pak. Menunjukkan kesadaran tentang perbedaan baik dan jahat. Ya, di sini juga terjadi ya, Nuh mabuk, lalu tersingkap, lalu Ham menggumbar aib, kutub sampai kepada Kanaan, sampai kepada bangsa Afrika, gitu loh Pak. Lalu Kain membunuh Habel, lalu Kain membunuh Habel, Habel digantikan oleh Set. Ya, Kain dikutuk, namun masih dilindungi. Yang mana tuh? Yang kalau kesalahan Kain 7 kali dibalas, kesalahan Lameh 70 kali dibalas oleh Tuhan, gitu. Abraham, Sarah, dan Hagar ya, yang ditolak bukan Abraham, melainkan Ismail. Gitu. Jadi tanah itu bukan untuk tanah Ismail ya, Ishak gitu loh Pak. Gitu. Nah, dari zaman Musa ini Pak sampai dengan ke zaman Yesus mati di salib ya. Ini berlaku hukum Taurat. Gitu loh Pak. Ya, di zaman Musa nih, perhatikan ya. Ini sebelum Pak ya. Nah, di zaman sebelum ini Pak, korban penghapus dosa itu pakai binatang Pak. Ini dia. Binatang, dan hanya imam besar yang bisa masuk tiap tahun, Pak. Ya. Lalu pas di zaman Musa, perjanjian di Gunung Sinai ini, hukum Taurat diberikan. Berlakulah hukum Taurat dari zaman Musa terima ini, hukum Taurat the law itu sampai zaman Yesus. Makanya dari zaman ini sampai zaman ini Yesus disunat tak, Pak? Disunat ya. Umur 12 tahun diserahkan ke Bet Allah nggak Pak? Kepada imam. Masih itu. Gitu loh Pak. Nah ini juga dilakukan nih. Unta nggak boleh dimakan, ya babi, sunat gitu ya. Dan yang lain-lain. Ini sampai zaman Yesus mati di salib. Gitu. Kenapa sampai pada zaman Yesus disalib Pak? Karena waktu disalib, tirai Bet Allah itu kan bukan hanya terbelah ya Pak. Tetapi ada ucapan dia itu finish. Selesai. Betul tidak Pak? Selesai itu dari zaman Adam itu sampai zaman ini Pak. Selesai sudah Pak. Gitu loh. Digenapi. Gitu. Ya. Nah, muncullah di sini zaman kasih karunia, Pak. Yesus mengganti korban. Jadi nggak perlu lagi nih korban-korban binatang yang tiap tahun itu diberikan ya, domba, kecuali 06 tuh, Idul Adha tuh, Pak. Ya, terjadi pembantaian di mana-mana tuh, Pak. Itu. Dan kebagianlah 2 kilo ke Pak Agustinus, Pak Hendra, ya. Termasuk kalau Pak Solneta lingkungannya nggak ada yang ngasih gitu loh Pak ya. Mesti beli ke pasar. 2 kilo lumayan lah buat nyate kambing. Dapat nggak Pak Venador? Saya nggak dapat tuh Pak. Gitu loh Pak. Tiap tahun. Ya kalau tiap tahun Pak, maaf ya Pak, sampai mati Pak. Kita bersyukur Pak, ada Yesus. Yang cukup sekali, tapi selama-lamanya Pak. Sampai kita mati, ya korban ini terjadi buat kita Pak. Pendamaian Pak. Pendamaian. Ya, jadi kita nggak perlu ragu lagi dengan Yesus. Zaman kasih karunia. Ingat, ingat baik-baik. Hukum Taurat berlaku sampai kapan, Pak? Ada yang mau jawab nggak? Yohanes Pak, Yohanes, di mana ayatnya, Pak? Lukas 16 kayak 16 ya Pak ya. Betul, Pak. Bapak lulus ya. Gak usah Iya ikut Pak, kelas ini, Pak. kasih Boleh A Pak.
Pasti A, ya, A plus. Pak Agustinus ketawa. Saya nggak A nih, Pak. Boleh A. Izin dulu sama Pak Rudi, Pak. Ini yang lain mana nih? Jelas nggak? Oke, lanjut ya. Sorry. Nah, kita lihat ya pandangan para pakar, Pak ya, tentang kitab keluaran ini ya. Pak, jangan lihat nama yang bawah ya, Pak. Itu bukan pakar, Pak. Itu lah. Belum pakar, Pak. Itu loh, Pak ya. Pakar-pakaran tuh, Pak, yang bawah. Ketawa, Pendra. Brad Eschal mengatakan bentuk final teks dan fungsi teologis dalam kanon. Ya, itu yang dikatakan dia tentang kitab keluaran ini. Ya, bentuk final teks dan fungsi teologisnya dalam kanon. Ya, masih bersifat umum. Walter Brueggemann mengatakan membaca Keluaran atau Exodus sebagai narasi pembebasan yang menentang kuasa imperial. Dan Christopher G.H. Wright mengatakan melihat pembebasan sebagai dasar identitas etis dan misi umat Allah. Dimulainya misi itu dari situ. Dari umat Allah itu. Dari Yakub yang menuju ke Egypt. Lalu terbentuklah ya 12 anak Yakub itu menjadi satu bangsa yang besar ya, dan 12 suku jadinya dan bangsa besar, dan kita tahu 14 Mei 48 ya Israel merdeka. Terence Frete mengatakan menyoroti Allah yang relasional. Kitab Keluaran ini hadir dan bekerja dalam sejarah umat. Allah masuk dalam sejarah umat. Allah masuk dalam sejarah umat. Dan yang satu ini, Bapak Ibu, nggak usah tanya orangnya ada di depan, Pak, gitu ya. Gitu ya. Soneta Siahaan mengatakan Keluaran perlu diajarkan secara integratif, historik, kanonik, naratif ya, serta relevan bagi gereja dan masyarakat, gitu loh, Pak. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Saya lagi buat buku ya tentang perjanjian lama ya, sudah 70% rampung buku itu. Ya, mengenal Tuhan dalam perjanjian lama. Begitu. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Keluaran ini, memang tentu hal-hal yang menarik akan kita lihat nanti. Saya berharap bisa terkejar nggak dalam satu sesi ini ya, karena ini 5 kitab, 8 kali pertemuan ya. Gitu loh. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Saya nggak kan L ini ya, jadi kalau saya ingin tuh Bapak Ibu baca ya poin-poin penting ya, kunci-kunci kitab Keluaran tuh ada di Keluaran 3 ya, 12, 19, 20. Ini pasal-pasal penting, Pak. Gitu. Bahkan membandingkan pendekatan historikal dan kritikal ya, kanonikal, naratif, dan baca dengan baik ya. Jadi ini adalah semacam saran dari saya baca gitu. Mampu menyusun argumen teologis yang mempertimbangkan counter argumen ya, konteks kejawi, kontekstual ya. Kita tahu bahwa kalau kita bicara Keluaran itu artinya penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa Israel loh Pak, tapi juga untuk umatnya sampai saat ini. Karena kenapa? Kita sebagai gereja Tuhan, gereja, gitu. Dan Tuhan sudah memilih sama, gitu. Kita juga sudah dipilih, makanya kita mengalami apa yang disertai Tuhan atas bangsa itu, gitu. Yang membawa umat itu keluar dari tanah perjanjian siapa Pak? Yesus bukan Pak? Yesus bukan Pak? Halo? Ya, Pak. Yang bangsa itu Yesus, keluar, Pak. di mana ayatnya Pak? Di mana ayatnya Pak? Tadi yang mau nilai A siapa tuh? Pak Agustinus ya, mau A katanya. Di mana Firman ayatnya? Pak itu Pak. Ya, coba bacakan dong satu orang. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Dicatat Pak ya. Ada orang mengatakan, kok bisa ada di PB Pak? Ya emangnya Alkitab kayak kitabmu. Comot-comot. Gitu loh. Satu narasi. Semuanya 66 kitab itu berhubungan. 1 Korintus 10 ayat
1 sampai dengan 4, Pak. Silakan dibaca, Pak. Yang perempuan, coba yang perempuan ada siapa? Mana nih? Saya udah lama nggak dengar Bu Diana nih. Ibu Gembala juga boleh juga deh tuh. Mana Ibu Gembala atau Ibu Pendeta sih? Saya bingung saya nyebutnya. Ada nggak Ibu Gembala? Ibu Diana? Bu Diana, Shalom. Kok nggak ada ya? Ya silakan Pak Agustinus, Pak. Silakan Pak, baca Pak. 1 Korintus 10, 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Perhatikan semua ya Pak ya. Perhatikan ya. Ini ada poin penting yang Bapak Ibu harus tahu. Lihat ini Pak. Ini judul perikopnya ini adalah Israel sebagai satu peringatan. Buat siapa? Buat yang baca. Buat saya. Buat teman-teman semua. Siapapun, ini peringatan. Bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Semua tuh melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Pertanyaan saya, ya, yang mengikuti mereka itu yang mengikuti Pak, dari mana ke mana, siapa Pak? Yang mengikuti, saya ngikuti Pak Agustinus, ngikuti Pak Penador, Pak Yeru, dari mana ke mana, betul tidak Pak? Nggak ada, saya mengikuti dalam mimpi, ngaco itu ke rumah sakit jiwa itu Pak. Pak Adrian, Pak Damai, yang mengikuti dari mana ke mana Pak? Pak Lama Joseph, di padang gurun dari Mesir sampai? sampai masuk Kanaan terus. Betul Pak, ya dapat nilai 60. Nggak 100, Pak. Oh iya boleh 100, ini Pak Iwan nih. Pak Iwan. Shalom Pak Iwan. Baru ketemu ya Pak Iwan ya. Salam Pak. Shalom shalom. Yang mengikuti mereka dari mana? Dari dia keluar sampai tanah perjanjian Pak. Itu siapa itu? Yesus itu Pak. Orang ada yang tanya, Pak kok Alkitab jawabannya ada di mana-mana? Ya kan tiap hari makin baru. Malaikat diciptakan Tuhan di mana Pak? Nehemia 9 ayat 6. Kejatuhannya ada di mana Pak? Yesaya dan Yeskiel, betul tidak? Ya akan menandingi atau mau lebih tinggi dari yang maha tinggi. Lalu pemberontakannya ada di mana Pak? Di Wahyu. Pembuangannya ada di mana dari langit ke bumi? Di Wahyu. Kan semuanya ada Pak, lengkap gitu loh Pak. Enggak, Alkitab ini enggak jatuh ujuk-ujuk dari sorga ke bumi Pak. Ya kalau Alkitab seperti itu, saya pengen tahu kertasnya buatan apa ya? Jangan-jangan buatan Sinarmas. Gimana Pak Gunawan? Nangkep Pak? Iya Pak. Oke, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ini melebar, tapi ada hubungannya dengan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 4. Pernah baca tidak Pak? Murid-murid Tuhan Yesus dibaptis atau tidak Pak? Siapa yang mau jawab? Setahu saya sih nggak ada tercatat ya Pak. Setahu saya atau tidak tahu atau ya coba-coba deh sampai nilai 100. 90 aja Pak. 90. Pak Gunawan, thank you. Pak Johnson, Yakobus dibaptis oleh siapa? Petrus dibaptis. Ada nggak Pak?
Em, Petrus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di mana ayatnya, Pak? Oke, memang nggak ditulis huruf ya, tapi saya percaya dari apa yang mereka ajarkan. Hati-hati ya, Pak. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Ketawa, Pak Johnson. Untung di kelas ini, Pak. Nggak apa-apa, kita nauin. Pak Iwan mau coba, Pak. Dibaptis nggak, Pak? Pak murid, Pak. Setahu saya, Pak. Lihat lihat konteks 1 Korintus 10 ayat 1-4, Pak. Jawabannya ada di situ, Pak. Oh, gimana, Pak? 1 Korintus? 1 Korintus 10 ayat 1-4. Jawabannya ada di situ. Ya, kita sudah membaca. Itu para murid pengikut Musa bukan, Pak? Orang Yahudi. Don Ditan, kamu selalu nantang pendeta itu. Mana itu? Para murid gak ada yang dibaptis. Itu ayat 3, ayat 2, Pak Iwan baca deh, Pak. Silakan, Pak. Oke, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, para rasul itu orang Yahudi pengikut Musa bukan, Pak? Sudah dibaptis. Ini jawabannya, Pak. Dalam ya. Don Ditan. Undangnya yang ece-ece. Ya, undangnya yang ece-ece selalu. Ya. Jadi sudah dibaptis, Pak, lewat awan dan dalam laut. Gitu loh, Pak. Baik, kita lihat lanjut peta metodologi tafsir. Mengapa satu pendekatan itu nggak cukup kalau kita bicara tentang kitab Keluaran ya? Tentu karena ini mengandung historikal dan kritik. Nanti kita akan lihat ya, ada beberapa perdebatan-perdebatan yang Bapak Ibu juga harus belajar lebih dalam. Memang kali ini materinya agak sedikit lebih dalam ya, dan juga canonical approach ya, makna teologis teks final, namun dikoreksi. Dan juga ada naratif teologi yang menyoroti pembentukan identitas melalui plot dan karakter ya. Kita lihat juga bahwa kitab Keluaran ini, kalau kita lihat Musa ada 2 nabi di dalam perjanjian lama, bahkan di Israel yang sampai saat ini. Bahkan kedua nabi itu muncul kembali di dalam perjanjian baru, Musa dan Elia di Gunung Tabor ya, di Gunung Tabor ketika Yesus mengalami transfigurasi. Musa itu melambangkan tentang apa itu? Tentang the law, hukum Tuhan. Sedangkan Elia ya, itu bicara tentang anointing, pengurapan. Makanya 2 nabi itu muncul di situ. Nah, 2 nabi ini yang satu membelah Laut Merah, sedangkan yang satu lagi itu memotong menyembelih 450 nabi Baal. Betul, Pak Hendra? 450. Tapi begitu perempuan mengatakan Isabel tangkap Elia hidup-hidup, kabur. Dari dulu kita kalah dengan ras yang paling kuat di dunia ya, Pak Venador. Kok ketawa nih Pak Venador, Pak Hendra, Pak Adrian? Elia kabur ya, Pak ya? Isabel tangkap itu Elia. Kabur apa ngumpet, Pak? Kabur sampai Tuhan lebih baik cabut nyawaku. Betul tidak? Nabi juga manusia, Pak. Iya, iya. Jangan bunuh diri, Pak ya. Tuhan sayang loh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, problemnya apa di materi ini gitu. Histori Exodus ini, tanggal Firaun dan histori maaf, Siti. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak, kisah ini terjadi perdebatan tanggal ya. Iridet abad 15 sebelum Masehi versus late date abad 13. Data arkeologi tidak menghasilkan konsensus final. Pak, jangan bimbang ya kalau ada masalah-masalah begini ya, gitu loh. Ya, jadi ini materinya agak dalam sedikit gitu ya, gitu. Data-data ini jangan sampai membuat Bapak Ibu dan saya bimbang, tetapi isi perjalanannya itu harus tahu.
Gitu. Alkitab ada bagian buat kita, ada bagian buat Bapak, ada bagian Tuhan. Silakan dibuka Pak Adrian, Ulangan 29 ayat 29, Pak. Jadi Alkitab itu tidak harus menjabarkan semua gitu loh ya. Tapi dia mau menceritakan tentang satu tokoh yang namanya Yesus. Ulangan 29 ayat 29, Pak. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Oke. Nangkep, Pak, maksudnya? Jadi yang Bapak Ibu pegang Alkitab, itu buat kita, Pak. Ya kalau yang nggak ditulis ya jangan cari-cari, itu rahasianya Tuhan. Kalau ada yang bisa tahu, kasih tahu saya, Pak. Ya, siapa sih nama isinya Petrus, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Mana Pak Gembala di sini? Tolong dong kasih tahu saya, Pak. Sampai detik ini saya nggak ketemu, Pak. Nama isinya Petrus, Pak. Bu Bu Petrus, Petrus, Pak. Bu Petrus. Ya, iya benar, Pak. Nama aslinya jangan-jangan Memunah. Nyonya Petrus. Nyonya Petrus, Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Jadi jangan dicari. Anaknya siapa, Pak? Nggak tahu juga. Nanti kalau anaknya ada, jadi Habib lagi, Pak. Habaib. Nanti susah kan, Pak? Iya kan, Pak? Kayak di sini ngaku-ngaku Habaib gitu, Pak. Ngakunya bukan. Tes DNA nggak berani. Gitu loh, Pak. Jadi yang ada buat kita 66 kitab itu ya cukup buat kita, Pak. Yang tersembunyi itu rahasianya Tuhan. Jadi jangan cari-cari gitu loh, Pak. Cari masalah namanya itu, Pak. Tetap boleh nyelidiki, boleh. Ini hanya pandangan ya 15 sebelum Masehi, 13 sebelum Masehi, ya sudah. Karena data arkeologis tidak menghasilkan konsensus. Ingat ya, Pak, ingat ya. Arkeologi itu bukan berarti kebenaran, Pak. Yang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Setuju? Iman adalah dasar di segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari satu yang belum kita lihat. Gitu loh, Pak. Bahkan dikatakan percaya walaupun tidak melihat. Yang kedua, yang terjadi perdebatan ini, Pak. Identitas Firaun tetap diperdebatkan. Siapa itu? Ada yang mengatakan itu adalah Tutmose III atau Amenhotep II. Ada lagi mengatakan itu Ramses II, Merneptah. Sehingga kepastian kronologi dipegang secara tentatif. Gitu loh ya. Saya baca yang paling kuat itu adalah Ramses II, Pak. Ya, Ramses II. Di kitab Keluaran nggak disebutin namanya, Pak. Cuma Firaun. Firaun itu raja, Pak. Raja 1, Raja 2, sama kayak Paus gitu ya. Gitu ya. Namanya siapa gitu loh, Pak. Nah, ini sampai titik ini terjadi perdebatan ya gitu. Tapi yang paling banyak kuat Ramses II itu. Merneptah gitu. Yang ketiga, posisi akademik yang sehat. Mengakui ketegangan antara memori teologis dan vertikal historis ya, tanpa mereduksi salah satunya. Ya akui saja, Pak. Sudah, data itu memang untuk kita teliti, walaupun ada bukti-bukti arkeologi, ya, tidak harus semuanya itu, sekali lagi Pak, perhatikan, tidak harus semuanya itu dibuktikan dengan arkeologi, Pak. Kalau memang mesti final dengan arkeologi, Alkitab bisa tersingkirkan, Pak. Ini berbahaya sekali. Lihat ini sekarang. Problematika historis Exodus ya Pak. Tanggal Firaun dan historitinya saya udah bahas tadi. Nanti bahannya saya akan kasih kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Tanggalnya itu ya, saya cepat saja karena masih banyak poin-poinnya nanti. 1446 sebelum Masehi. Itu yang tradisional gitu ya Pak. Ya, usulan tengah 1290 sebelum Masehi. Dan usulan kontemporer ya, yang boleh dikatakan yang kekinian itu 1250 sampai 1200 ya. Catatan, tidak ada konsensus yang mutlak, Pak. Gitu. Karena peristiwa itu pun juga nggak ditulis tanggal, sama dengan Yesus tidak ditulis tanggal lahir 25. Tetapi dari Injil Lukas saja, Pak, saya bisa buktikan bahwa Yesus 25 Desember lahirnya, Pak. Dari Injil Lukas ya. Firaun, siapakah dia? Ini dia tadi. Tutmosis III, Ramses II,
Mapetah. Zamannya Musa ya, sekali lagi ya. Zamannya Musa, Pak. Yang paling kuat yang ini, Pak. Pandangan teologinya, Pak. Firaun yang ini. Gitu. Nah, ini seberapa historis Exodus itu. Ya, peristiwa besar dan literal, dan ini didukung oleh narasi kesaksian PLPB. Nggak usah diragukan, Pak. PLPB mencatat kisah itu. Dan pandangan minimalis kritis ya, Exodus bukan cuma tunggal besar, tetapi proses tentang keluarnya satu kelompok Ibrani. Ya, makanya ada kitab Ibrani di dalam PB itu buat siapa? Itu buat orang-orang Ibrani, Pak, orang-orang Yahudi dulu, Pak. Walaupun penulisnya tidak diungkapkan, ada yang mengatakan secara narasi, frasa, dan juga gramatikal itu adalah Paulus. Tapi saya nggak mau mengatakan itu, saya lebih baik mengatakan sampai detik ini penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Kenapa bisa lulus kanon, Pak? Karena bicara tentang high kristologi tingkat tinggi, Pak. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 pada zaman dahulu Allah bicara lewat nabi-nabinya. Tapi pada zaman akhir dia bicara lewat anaknya dan dia ikut menciptakan alam semesta. Itu Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Gitu. Ya, saya nggak kupas tentang data arkeologi, tetapi hanya mau kepada teks Alkitab. Struktur penting. Kalau kita baca kitab Keluaran memang capek, Pak. Gitu. Tapi percayalah ya, Pak, Bapak capek, Bapak diberkati Tuhan. Amin. Pak Fenador, Pak Ferry, jangan baca yang, Pak saya udah baca, Pak, apa? Kitab Yudas. Ya ilah, nggak nyampe 3 pasal, Pak. Ya Pak Joseph ya. Baca panjang-panjang, Pak. Seru, Pak, kayak sinetron. 40 pasal. Bagian penting, 1:18. Ya, itu alam pembebasan Israel. Bagian 2, 19 sampai 24. Jadi ada 3 ya strukturnya, Pak. Dan bagian 3, Quran 25 sampai 40. Gitu loh, Pak. Nah, itu adalah bagian-bagian. Nah, kalau kita baca di dalam Quran 3 ayat 14 sampai 15 dan Wahyu nama Yahweh, disitulah muncul, Pak. Muncul ya. Ehye eser ehye. Aku adalah aku. Gitu loh, Pak. Yang kalau dalam relasi historis itu aku menyertai gitu loh, Pak. Dan kita tahu bahwa ada yang kenal kitab Septuagint? Pak Joseph, kenal, Pak? Saya juga punya tulisan itu ya. Septuagint, Pak Rado, Pak Gunawan, Dengar, Pak Pak, John Lee. belum pernah lihat. Bukan pernah lihat, Pak. Pernah baca nggak, Pak? Pernah dengar, Pak, tapi nggak pernah baca. Apa Septuagint, Pak? Sama, Pak. Kitab yang Siapa ditulis tadi Mas sama tuh? bahasa Yunani. Maaf. Siapa tadi Mas sama ya? Pak Adrian ya? Tadi yang ngucapin sama siapa, Pak? Saya, Pak, sama nggak pernah baca, Pak. Pernah baca? Oke, Pak. Septuagint? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Septuagint tahu tidak, Pak? Septuagint itu adalah bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Mesir. ya, betul. Thank you, Pak. Pak, itu ehye eser ehye di Septuagint pakai apa, Pak? Dalam bahasa Yunaninya, Pak. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Pak. Bukan Mesir, Pak. Ehye eser ehye digunakan di dalam PB. Kata itu sama apa, Pak? Di dalam kitab Injil Yohanes. Ada 7. Aku adalah pintu, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik. Ada 7, Pak. Itu Septuaginnya itu, Pak, ego eimi. Betul tidak, Pak? Halo? Pernah baca itu? Jadi ketika dia mengatakan aku adalah aku itu, Pak, itu Yesus katakan itu, Pak. Ada 7, Pak. Di kitab Injil, maaf, di Injil Yohanes. Artinya Yesus menyetarakan dengan Yetho Vave, Yahweh. Sama, Pak, itu, Pak. Belum lama ini ada seorang hamba Tuhan yang nggak tahu ya, keseleo lidah atau lidah keseleo sama aja tuh Pak Soneta. Yesus bukan anak Allah. Nangkap ya, Pak ya? Saya nggak perlu sebut namanya ya, Pak ya. Gilbert, Pak. Aduh, jangan sebutin, Pak.
Direkam loh Pak. Nanti Bapak kena take down. Ini saya kena ban nih Pak. Kena ban Pak Rudi saya nanti nih. Siapa yang ngomong tadi itu? Nilai kurangin 60. Gimana itu Pak? Dikit-dikit verifikasi. Anak Allah. Gitu loh Pak. Pak, itu anak Allah udah ada di perjanjian lama Pak. Mau saya buktiin nggak Pak? Istilah anak Allah itu istilah anak itu sudah muncul di perjanjian lama, Pak. Pernah dengar? Halo? Ini nggak ada yang jawab ini. Mau dikasih tahu nggak ini? Coba kita buka ya. Maaf. Kita buka Amsal. Ya, kita buka sekalian ya. Bapak Ibu yang datang hari ini bersyukur kita dapat semua. Gitu loh Pak ya. Nanti yang lain kasih aja rekaman ya. Bentar ya. Tolong bantu saya baca ya. Nah, bentar. Di dalam Amsal. Bentar ya. Silakan dibaca satu orang Amsal 30 ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat 5. Silakan dibaca Amsal 30 ayat Bacakan ya, 1, Pak. 2, 3, 4, 5. Perhatikan ya kawan-kawan ya. Amsal 30 ayat 1 sampai 5 ya, Pak, benar ya? Oke, betul Pak. Perkataan Agur bin Yake dari masa, tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah. Aku berlelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak aku pelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dan genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa anaknya? Engkau tahu, tentu tahu. Oke, Semua baik firman Pak. adalah murni. Oke, Stop terima Pak. kasih, Pak. Oke, thank you ya Pak. Thank you. Lihat ini Pak. Ini adalah perkataan Agur bin Yake dari masa ya. Ini adalah yang ditulis oleh dia. Kita tahu bahwa Amsal itu ditulis oleh beberapa penulis ya, bukan hanya Salomo, tapi ini di pasal 30 ini bin Yake ya. Ternyata dia sudah bicara tentang kristologi. Dia mengatakan begini, aku berlelah ya Allah, sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia enggak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Perhatikan Pak, baik-baik. Siapakah yang naik ke surga? Lalu turun. Agur bin Yake, dia bertanya. Ya, dia katakan, dia tiga, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. 4, 5 ini Pak, ini kristologi tingkat tinggi Pak. Ya, perhatikan ini. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ya, keempat pertanyaan ini Pak, manusia mungkin tidak Pak. Tidak bisa. Cuma satu orang, yang lain? Tidak bisa, Pak. Siapa yang naik ke surga Pak? Naik turun. Pak. Bukan Bisa gereja, saja. bukan gereja yang itu ya Pak. Jangan sebut namanya ya. Next turun surga ya. Itu aku enggak ini ya. Enggak sebut nama aja, jangan mengada-ngada gitu. Nih Pak Adrian senyum-senyum apa nih Pak? Tahu namanya Pak ya. Ya. Inisial Gitu. aja Pak, inisial. Oh, jangan Pak. Enggak baik Pak ya. Enggak baik ya. Cukup tahu saja gitu ya.
Siapakah yang telah mengumpulkan angin dan genggamannya? Angin, Pak. Kalau masukin plastik bisa, Pak. Genggaman angin di tangan bisa, Pak Iwan. Nggak mungkin manusia, Pak. Betul tidak, Pak Iwan? Jadi Corbuzier aja nggak bisa, Pak. Gitu loh, Pak. Siapa yang Pak, telah yang membungkus bisa, air? Siapa yang bisa, Pak? yang bisa itu Legend of Aang itu, Pak. Pengendali angin. Itu ke Legend of Aang ya, Pak ya. Ya itu, Pak. Kebanyakan nonton itu ya, Pak ya. Film Jepang ya. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Air dengan kain itu bagaimana, Pak? Ngerembes gitu. Gimana? Tuhan mungkin. Siapakah yang telah menetapkan ujung bumi? Bukan manusia, Pak. Lihat ini, Pak. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Kok bisa begitu ya, Pak? Engkau tentu tahu. Ini kristologi loh, Pak. Anak Allah loh, Pak. Siapa namanya? Artinya apa, Pak? Yang bisa 4 pertanyaan tadi, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nama anak Allah itu udah disebut, Pak. Bayangannya udah muncul kristologinya, Pak. Saya pernah bahas ini. Kita kapan-kapan nanti waktu boleh dibuka kalau emang mau dibahas ini ya, Pak. Gitu. Gratis. 1 orang paling nyanyi 1 lagu sekolah minggu. Ada yang mau kasih komen kayak di sini, Pak? Amsal 30. Baru dengar. Cukup? Pak Rado? Nih, kali ini silent ya. Pak Adrian, cukup? Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Anaknya siapa, Pak? Kalau misalkan dia Tuhan, anaknya yang mana, Pak? Udah pasti anak Allah itu, Pak. Nah, tadi dibilang tuh namanya itu bukan anak Allah, diklarifikasi di Andrea Tunggal. Kenal lagi sama dia juga. Susah kan, Pak? Gitu. Hati-hati. Oke ya. Jangan bicara hamba Tuhannya, kita nggak boleh menghakimi ya. Dimanapun juga, ya tetap ya hamba Tuhan. Itu aja sudah. Mungkin keseleo lidah kali ya. Mungkin. Baik, kita lanjut. Jadi, nama Yahweh itu berfungsi sebagai jaminan kovenantal ya, perjanjian ya. Allah yang sama dengan para bapak kini bertindak konkret dalam sejarah penderitaan umat. Jadi kalau dari dulu umat Israel itu menderita, Allah menyertai, termasuk Bapak Ibu dan saya mengalami penderitaan itu. Ya bicara tentang kitab Keluaran itu ya secara kejawi ya Allah yang menyertai ya, keluar dari satu perbudakan walaupun banyak yang aneh-aneh. Maksudnya gimana aneh-aneh? Lebih baik mati di Mesir, tapi bisa makan fuyung hai, capcay gitu loh ya. Bisa makan yang enak-enak, sate gitu ya. Tapi mati di Mesir gitu. Nah itu kan mentalnya mental budak, Pak. Begitu kan, Pak. Ya yang mental-mental begini bagaimana mau lewatin bangsa Filistin, Pak Hendra gitu ya, Pak. Dikit-dikit makanan, Pak. Masalahnya kan, Pak. Makanan aja, Pak. Lebih baik mati di Mesir. Tapi makan enak gitu loh, Pak. Gitu. Ujung-ujungnya moat gitu ya, Pak. Metong gitu ya, Pak. Kan susah gitu ya, Pak. Makanya Tuhan gak bawa dia kepada lewat bangsa Mesir gitu ya. Tuhan bawa ke tempat lain. Tadi sudah buka di Bible Book ya. Memang sengaja, memang Tuhan pilih jalan itu. Yang kedua adalah Keluaran 20 ayat 2 sebagai prolog teologis hukum ya. Akulah Tuhan Allahmu yang engkau keluar ya, mendahului semua perintah. Dia mendahului semua perintah. Ini yang paling penting. Akulah Tuhan Allahmu yang engkau keluar. Dia pertama kali menyatakan dirinya, sayalah Allahmu yang membawa engkau keluar. Keluar dari Mesir. Buat kita bagaimana? Keluar dari masalah kita. Bahkan menyertai 40 tahun perjalanan. Tuhan juga menyertai kita semua. Sampai ke tanah perjanjian. Kita pun juga akan sampai kepada tanah air kita. Sama itu, Pak. Dan hukum bukan mekanisme memperoleh keselamatan. Tetapi respon, syukur dan bentuk kehidupan umat perjanjian. Implikasinya apa? Legalisme dan antinomianisme sama-sama gagal membaca logika anugerah dan keluaran. Gitu loh, Pak. Jadi kalau kita bicara kitab Keluaran itu ya, bicara bagaimana anugerah Allah yang memang mengasihi bangsa ini, bangsa pilihan ini dari sekian bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu banyak ya, ada bangsa Mesir, bangsa yang lain-lain, kenapa Israel ya? Karena Allah udah memilih di situ.
sudah memilih satu bangsa dan itulah yang dikatakan bangsa pilihan Tuhan. Exodus bukan cuma sebagai politik memori ya, tapi juga pembentukan identitas ya. Membentuk memori kolektif Israel. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada siapa Allah? Diungkapkan di situ ya. Eser ya. Siapa? Aku adalah aku gitu ya. Siapa umat Tuhan? Israel gitu. Dan bagaimana relasi kuasa harus ditata gitu. Dan yang kedua, narasi ini juga menjadi anti imperial text. Allah menolak absolutisasi kekuasaan Firaun dan membela yang tertindas gitu. Ya, bagaimana Allah menolak itu karena bangsa itu ditindas, Pak gitu ya. Sejak Firaun yang baik itu mati, lalu juga Yusuf juga mati, bangsa itu bertumbuh, timbullah kekhawatiran Firaun ya yang lebih banyak mengatakan Ramses II ya. Bangsa ini makin besar lama-lama nanti memberontak gitu ya. Kudeta, makanya dibuat semacam kerja paksa. Namun pembacaan politik jaga agar tidak menginstrumentalisasi Alkitab demi ideologi, pastikan kontemporer kekinian. Sebentar, ini ada yang raise hand ini Pak Agustinus. Ya Pak, Silakan boleh Pak. nanya Pak. Iya Pak, Silakan Senator. Pak. Saya mundur sedikit Pak. Tadi waktu Bapak terangkan di awal, karena ini ada kaitannya sama hukum-hukum tadi Pak. Kan Pak Soneta tadi dengan dengan sang pencerah ya Pak ya. Iya Pak. Itu kan menjelaskan ada 3 bagian hukum kan, yang dari zaman Adam dan Hawa sampai ke Musa itu hukum moral, kemudian hukum Taurat pada zaman Musa, berakhir pada zaman Kristus, kemudian hukum kasih karunia atau kasih karunia. Nah, yang saya tanya adalah korelasinya dengan perjanjian, Pak, antara Allah dengan Abraham, antara Allah dengan Nuh, antara Allah dengan bangsa Israel, itu korelasinya seperti apa ya, Pak? Karena menurut saya, kalau pandangan saya, perjanjian itu berarti lebih tinggi daripada hukum. Pandangan saya, Pak, ya, karena kan dia melewati hukum-hukum tersebut, gitu loh. Kedua adalah apakah Tuhan yang menentukan, Pak, hukum-hukum tersebut? Dan kalau Tuhan yang menentukan, berdasarkan apa? Apakah berdasarkan dari respon orang-orang yang menerima hukum tersebut, atau memang sudah dalam rancangan Tuhan sampai perjanjiannya bisa tercapai, begitu? Pandangan Bapak gimana, Pak? Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Agustinus ya. Saya kasih kesempatan dulu yang buat yang lain menjawab. Ayo, silakan Pak Petrus mau jawab Pak. Tuh lihat bagannya Pak ya. Saya yakin jawabannya ada di situ Pak. Gitu loh Pak. Silakan ada yang mau kasih komentar pertanyaan Pak Agustinus. Saya belum dengar yang ibu-ibu ini. Coba mana ya? Saya intip dulu ya. Bu Marda. Shalom Bu. Shalom, Selamat pagi. Pak. Selamat pagi Bu. Selamat sore, Pak. Ya gimana Bu? Ada komen Bu? Mau membantu saya untuk menjawab Pak Agustinus? Saya nyimak dulu ya, Pak. Nyimak dulu ya. Iya, Pak. Pak Denis. Silakan Pak Denis. Saya juga nyimak dulu, Pak. Nyimak dulu. Pak Damai. Ini Pak Damai apa Bro Damai aja nih? Gimana Pak? Suaranya nggak kedengaran Pak. Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Lanjut. To be continue ya. Pak Luther. Pak Johnson. Tadi pertanyaannya kurang jelas tadi, Pak. Bagus, boleh diulang? Iya, Pak. Singkatnya korelasi antara perjanjian Allah dengan hukum-hukum tadi yang dijelaskan di awal sama Pak Soneta tadi. Apakah kemudian itu lebih tinggi tingkatannya perjanjian dengan hukum? Yang kedua tadi, penetapan hukum-hukum tersebut apakah berdasarkan respons dari orang-orang pada masa-masa tertentu itu? Atau ada sebab yang lain begitu? Makasih. Coba, ya, makasih Pak Agus. Mungkin
saya mencoba ya Pak Soneta ya. Ya, silakan Pak Johnson, silakan Pak. Kalau saya melihat adalah bahwa setiap Allah mau memilih umatnya, Allah selalu ada aturannya. Kita lihat dari Adam dan Hawa pun ada aturan, nggak boleh makan buah pengetahuan. Zaman Nuh juga ada peraturannya, ya 7 peraturan menurut Talmud. Dan juga akhirnya Israel juga dikasih hukum 613 kalau nggak salah menurut para Betul ahli. Pak. Betul Ya. 613. Dan di dalam era yang sama juga ada hukum Hammurabi yang 300 hukum, tapi hukum Hammurabi berbeda dengan hukum yang dikasih Tuhan kepada Israel, karena hukum yang dikasih kepada Israel ini adalah hukum yang bisa membuat mereka sehat secara fisik, sehat secara ekonomi. Jadi kalau saya lihat adalah Tuhan memilih Israel dan Tuhan memberi aturan yang membuat bangsa itu bisa hidup sejahtera. Kira-kira gitu Pak Soneta. Terima kasih Pak, terima kasih ya. Tadi udah kutip 613 ya, dan juga Hammurabi itu kurang lebih 300 ya. Ya Pak. Oke, 313 itu ya. Thank you Pak. Bapak menggunakan targum. Apa Pak? Targum apa Pak? Kalau siapa Jonathan Bapak baca? Targum, saya mengikuti satu ini Pak, dari quick overview the Bible sama ada Oke. Ya, Pak. Pakai itu ya. Kasih, Oke, Pak. thank you ya. Kasih, Baik. Ada yang lain mau tambahkan? Thank you Pak. Itu sudah membantu saya tuh Pak. Udah 70% jawaban Bapak itu udah benar itu. Ada yang lain mau bantu jawab? Ya, saya mau coba, Pak. Silakan Pak. Ya, tadi kan ada beberapa hukum-hukum yang sudah di-set oleh Tuhan. Dan kalau ditanya apa tujuannya, yang pasti kalau menurut saya, Pak ya, kalau saya melihat bahwasannya Tuhan sudah membuat perjanjian itu, dan kemudian dia membuat semua boundaringnya, ketentuan dan hukum untuk mencapai perjanjian itu. Kalau ditanya hukum-hukum ini berdasarkan respon, saya berpikir iya, berdasarkan keadaan manusianya, berdasarkan kemampuan manusianya dan kelemahan-kelemahan manusia, sehingga diciptakanlah beberapa hukum itu, yang kemudian dengan menaati hukum itu tercapailah perjanjian yang dilakukan Allah dengan manusia. Itu Pak, menurut saya. Ya. Oke, bagus Pak. Jawaban juga melengkapi juga ya. Baik, satu lagi mungkin ada. Pak Santoso mau coba? Pak Melki? Pak Santoso, silakan Pak. Belum, Pak. Saya masih belajar, Pak. Belajar, oke. Masih. Tetap semangat. Pak Melki, mau coba jawab Pak? Masih berpikir, Pak. Masih berpikir. Bu Ayu? Ini ada Pak Sulis nih. Pak Sulis mau nangkapi Pak? Mana Pak Pak, saya Sulis? sedikit boleh? Oh iya, silakan Pak. Ya, tadi kalau tidak salah Pak Agus bertanya apakah perjanjian Allah lebih tinggi daripada Iya, hukum-hukumnya. betul. Singkat saya, ya perjanjian selalu lebih utama atau lebih tinggi daripada hukum. Hukum itu hanya sarana bukan tujuan. Terus tadi pertanyaan kedua kalau tidak salah Pak Agus tanya apakah hukum ini berdasarkan respon orang-orang saat itu ya? Begitu Pak Agus? Iya Pak. Ya saya percaya Tuhan selalu yang punya inisiatif utama daripada manusia. Jadi ya ini bagian daripada inisiatif Tuhan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik ya. Aku jawab ya. Oh gitu ya. Baik, terima kasih ya. Masih ada yang mau nambahin nggak? Baik. Perhatikan Pak ya. Saya kembali kepada ini. Bagan ini. Ini kan adalah sebentar. Ini adalah kejatuhan Adam dan Hawa, Pak. Di sini kan ada perjanjian ya dengan Hawa. Betul tidak, Pak? Betul nggak, Pak? Ada perjanjian nih, Pak ya? Covenant. Betul? Ya, betul Pak. Betul, Betul. Pak. Dengan Nuh ada perjanjian nggak, Pak? Ada. Ada Pak. Ada. Dengan Abraham ada nggak, Pak? Ada. Ada, Ini Pak. ada kan nih Pak Ishak, Pak? Yakub, Pak?
Yang ada nih, gitu Ya. Pak. Sampai Musa, Pak, gitu. Ini ada, gitu. Dan kalau dengan Abraham Pak, waktu dia itu perjanjiannya itu tandanya apa Pak? Sunat, betul Sunat. Pak? Sunat. Ya. Dari sini Pak, ya, dari sini berlaku sampai zaman Yesus sih Pak. Makanya Yesus sunat, gitu loh Pak. Nah, perjanjian itu memang lebih tinggi dari hukum Pak. Tetapi kenapa bisa jadi hukum, gitu loh Pak? Coba kita baca Ibrani 8 ayat 8 sampai dengan 10. Silakan dibaca satu orang. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Saya Pak, baca Ibrani Silakan. 8 ayat 8 sampai 10. Ya, silakan Bu. Sebab Pelan-pelan ya. sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi hukum perjanjian ini, jangan dulu. Kalau kita baca, di ayat 9c ya, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Ada pelanggaran nggak Pak? Kalau orang hukum pasti tahu Pak, yang namanya perjanjian kedua belah pihak dengan sukarela, lalu tanda tangan bersama, tidak boleh melanggar. Tapi ini ada satu pihak melanggar Pak. Bahkan perjanjian Pak. Cacat nggak Pak? Cacat. Cacat, Pak. Cacat Pak, setuju ya Pak? Kalau tidak cacat, nggak mungkin muncul ayat ini Pak. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Cacat Pak. Adam jatuh. Nuh jatuh. Siapa lagi Pak? Abraham. Juga sama. Nggak bisa dikenapi. Pengikutnya ya, melanggar terus Pak. Terus sampai Musa. Gitu loh Pak. Maka dikatakan, ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang Israel kan ada 3 Pak. Abraham, Ishak, Yakub. Yang pertama udah jatuh itu. Tapi perjanjian Abraham, makanya kan dibilang kan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub sampai detik ini. Sampai zaman Yesus juga disebut juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertama kali dia muncul kan menampakkan dirinya kepada 3 tokoh ini. Gitu Pak. Makanya muncullah perjanjian baru yang artinya apa? Perjanjian barunya di mana ini? Ini dia Pak. Nih lihat. Ayat 10b, silakan dibaca Bu. Tadi yang baca siapa tadi? Ini dia jawabannya Pak. Buat gereja ya. Buat gereja nih Pak. Sebelum saya bahas MPL. Silakan yang 10b baca Bu. Oke. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini buat orang percaya Pak. Gitu. Sekarang gereja. Gitu. Lalu bagaimana dengan hukum Taurat? Hukum Taurat itu 613 kalau nggak salah itu. Banyak sekali aturannya Pak. Baca aja di kitab Imamat tuh Pak. Banyak sekali Pak. Cemburu aja bisa kena itu Pak. Sama pasangan atau dengan pasangannya ya gitu. Ya. Peraturannya begitu banyak. Hukum itu diberikan kepada bangsa Israel untuk menata, untuk supaya bangsa itu tertib. Hukum. Makanya kan dikatakan hukum Taurat, Pak. Setuju nggak, Pak? Hukum Taurat namanya, Pak. Bukan perjanjian Taurat tuh, Pak. Hukum Taurat, Pak. Supaya bangsa itu ditata, dirapikan. Pak, itu yang keluar dari Mesir, Egypt, Kanaan tuh 2.200.000 tuh, Pak. Saya ada filmnya itu, Pak. Dibuat, dihitung ya oleh para teolog itu, Pak. Orang mengatakan 2 jutaan, oke.
Ini 2.200.000. Itu kalau jalan kurang lebih dari Egypt itu ke kanan itu Pak. Perhitungan ya, dihitung. Kurang lebih 11 km Pak panjangnya Pak. Pernah lihat orang jalan kaki dari Monas ke kota nggak Pak? Atau ke Blok M? Hari Minggu. Halo? Pernah lihat Pak? Di Sudirman Pak? Belum, Pak. CFD ya, Pak? Betul. Pernah lihat Pak? Belum, Rame Pak. nggak Pak? Itu berapa Pak? Ribuan. Ada nggak Pak? Betul ya? Nah itu 2 jutaan Pak. 11 kilo Pak. 11 kilometer. Nah, jadi hukumnya itu diberikan untuk mengatur bangsa itu. Bahkan Musa kewalahan. Sampai dia bikin yang namanya apa? Semacam kepala-kepala puk ya. Kepala-kepala kelompok. Betul tidak Pak? Bahkan sampai ada semacam satu suku itu ada satu ya pembinanya untuk mengatur bangsa itu. Dan masih banyak yang lain. Karena kalau nggak susah, kalau nggak diatur dengan hukum. Hukum ini kan di mana-mana kan yang dilarang itu malah yang dilakukan. Setuju nggak Pak? Setuju tidak Pak? Yang Setuju, dilarang kan Pak. nggak dilakukan manusia, termasuk saya juga kan begitu. Kita jujur aja. Jangan dimakan, dimakan. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik ya baik-baik baca. Tuhan ciptakan pohon itu ada pohon apa aja Pak? Ada 2 kan Pak? Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Ya, Pak. Apa Pak? Silakan baca ayatnya Pak. Ini nangkep nggak nih? Jangan-jangan nggak tahu nih. Gak apa-apa, ini masih taksi PL nih. Pohon apa Pak? Pohon pengetahuan, Pak. Ya, satu lagi? Dan Pohon kehidupan ya, Pak. Pohon kehidupan. Coba baca Pak, Kejadian 29 Pak. Kejadian 29. Kejadian 2 ayat 9. Silakan dibaca Pak. saya baca ya, Pak. Silakan Pak. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada berapa pohon Pak? Ada berapa pohon Pak? 2, Pak. 2. Pohon kehidupan. Pohon satu Kehidupan. lagi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Yang Baik Tuhan dan jahat. larang itu yang nggak boleh dimakan yang mana Pak? Pohon pengetahuan, Pak. Tahuan. Pengetahuan yang baik jahat. Pak, Ya, Pak. itu Tuhan kenapa bisa kasih satu pohon kehidupan? Itu maunya Tuhan, Pak. Gitu loh, Pak. Pohon kehidupannya banyak, tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik jahat, itu malah dipilih. Nah, kalau kita lihat, saya mau tanya ya, kita diskusi di sini. Gantian saya yang bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itu bicara pohon kehidupan dengan pohon baik yang jahat, baik dan yang jahat itu buat siapa, Pak? Sesuatu yang diizinkan Tuhan. Buat siapa, Pak? Nangkep enggak, Pak? Ada yang mau jawab? Manusia, Pak. Iya, manusia. Tapi itu siapa? Yang jadi penggeraknya siapa untuk mengambil pohon itu? Adam dan Hawa, Adam. Pak. Adam dan Hawa, Pak. Iya, saya tahu Adam Hawa manusia sama aja manusia. Iya, tapi penggeraknya itu siapa, Pak? Sampai Hawa mau makan itu, Pak. Ular, Iblis, Pak. Pak. Iblis. Iblis, Pak. Itu Tuhan sudah tahu itu. Jangan dibilang setting ya, Pak. Free will. Betul tidak, Pak? Makanya semuanya udah banyak, Pak.
dikatakan perhatikan ya. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, Pak. Dari bumi loh, Pak. Emangnya dari Irak saja? Jangan-jangan dari Siantar juga ada tuh, Pak. Itu, Pak. Di Papua. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Semua dari bumi, Pak. Berbagai-bagai pohon. Di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik, ada satu, Pak. Kok kenapa yang satu yang diambil ya? Itulah kan manusia, Pak. Nah, diambil yang satu gitu loh, Pak. Kalau Bapak punya pilihan, mau durian Musangking, durian Petruk, Montong, atau durian Medan. Mau yang mana, Pak? Atau durian busuk? Pilih yang mana, Pak? Durian Bangka, Pak. Ya, Bangka, oke. Satu lagi saya tawarkan. Pak, mau durian busuk nggak, Pak? Nah, Pak. Kenapa milih yang busuk? Karena ada yang enak, Pak. Betul tidak, Pak? Itulah Tuhan ya. Dia ciptakan itu dari awal. Baik, tadi yang bertanya cukup. Saya lanjut ya. Siapa tadi bertanya tadi? Saya, Pak. Pak Agustinus, Makasih, cukup, Pak, Pak? penjelasan. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ada. Ini sampai sini ya. Exodus sebagai politik memori tadi udah sebut belum ini? Udah ya. Itu. Udah, oke, udah. Baik, Pak. Nah, ini bagian Bapak, Ibu. Aduh, puyeng, Pak. Saya kasih waktu, masih ada waktu. Berapa menit nih? 40 menit lebih. Tinggal 15 menit, Pak. Ya, silakan, Pak. Tenang dulu, saya kasih waktu 1-2 menit. Bagi mau coba yang menjawab, kasih raise hand. Silakan, Pak. Nomor 2, Pak. Nomor 2, silakan Pak Milki. Padahal Pak Milki udah ikut nih ya. Mesti nggak wajib mestinya. Silakan, Pak. Menarik lagi ada pas saya ikut. Silakan, Pak. Mau jawab nomor 2? Nomor 2, hukum setelah pembebasan, syarat atau buah keselamatan. Jawaban buah keselamatan bukan syarat. Keluaran 20 ayat 2, Allah membebaskan dulu baru memberikan hukum. Iya. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Kasih menggenapi hukum. Jadi maknanya hukum sama dengan pedoman hidup orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau implikasinya etika Kristen atau merespon kasih bukan legalisme. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Setuju, Pak? Ya. Terima kasih. Pak Melki masih mau ikut di PL1 padahal udah ikut ujian ini. Silakan yang lain. Sudah mulai bisa menjawab? Mana nih yang lain nih? Pak Joseph, silakan, Pak. Masih memikirkan jawabannya, Mas, Pak. Oke, baik. Pak Adrian? Iya, saya lagi lihat yang nomor 2, Pak dosen. Cuman saya ragu-ragu mau jawab. Gak apa-apa, Pak. Ya kita kan sama-sama belajar sini. Ya, gak apa-apa. Yuk. Iya, ini kan pertanyaannya ini syarat kekudusan atau buah keselamatan gitu ya. Ya, ya. Saya melihatnya ini sebagai syarat kekudusan. Karena kudus itu kan artinya memang dipisahkan kan. Jadi untuk kita bisa dapat buah keselamatan itu kita harus jaga kekudusan kita. Apalagi ini kan konteksnya kan bangsa Israel pada saat itu kan bangsa budak ya.
Dia nggak tahu Ya, ya, gimana betul. gimana caranya untuk bisa menjadi manusia yang decent gitu, yang seharusnya gimana sih orang tuh hidup aja dia nggak tahu. Makanya kan di hukum Taurat tuh bahkan untuk buang hajat aja diatur gitu. Itu ada di situ Betul, tuh. betul, Harus betul, Pak. bawa sekop bawa ini gitu. Hmm. Jadi saya sih ngelihatnya itu sebagai syarat kekudusan. Jadi kalau ditarik ke sekarang pun setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis, nggak otomatis itu kita sudah apa namanya udah benar gitu ya, udah ada buah keselamatannya. Nggak otomatis, kita tetap harus jaga hidup kita juga karena pemurniannya di situ gitu. Kalau yang saya pahami sih, Pak. Nah, baik, thank you, Pak, thank you. Ya, itu bukan coba-coba, Pak, itu udah jawaban. Tuh. Silakan yang lain, Pak. Nanti saya akan tambahkan yang punya Bapak ini. Emang nomor 2 ini menarik nih. Silakan yang lain. Ya, saya coba yang nomor 2 ya, Pak. Tadi sebenarnya mau jawab nomor 2. Sama sebenarnya. Boleh. Apa, Pak? Eh Mungkin dari sisi beda ya. Silakan. ya, Pak siapa nih? Hendra, Pak. Pendra. Silakan Pendra. Iya, kalau saya secara sederhananya melihat bahwa etika itu sebagai buah keselamatan ya, Pak. Mengapa? Karena kalau mengacu kepada hukum yang diberikan setelah pembebasan itu menunjukkan bahwa orang yang di zaman baru setelah eranya Tuhan Yesus, mereka sudah harus mengetahui bahwa keselamatan itu karena kasih karunia dari Tuhan. Maka dari Ya, itu, etika itu harusnya menjadi buah keselamatan yang menjadi pembuktian bahwa kita hidup kudus karena kita menghargai kasih karunia itu sendiri. Itu sih, Pak. oh mantap ini, Pak. Aduh, siapa yang seneng begini nih jawabannya ini. Silakan yang lain. Pak Muksin, mau pilih yang mana, Pak? 2, Ya, dari sisi berbeda. ya tadi saya juga pilih nomor 2, Pak. Ya, Ya, oke. ya betul, Pak. Saya tadi setuju sama Pak Hendra. Saya pikir Ya, kan ya. memang ya yang Tuhan beri kepada kita kan adalah keselamatan dulu. Ya, jadi Ya. bukan karena kita berbuat baik lalu kita selamat, tapi karena kita selamatlah kita harus berbuat yang baik, gitu, Pak. Nah, Jadi kan, jadi ya. memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, karena anugerah, tapi harus ada pembuktian menunjukkan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan apa? Kita mentaati firman-Nya, hidup benar, karakter diubahkan. Itu sih, Pak, kurang lebih yang Ya, coba oke. saya sampaikan. Nah, oke. Thank you Pak Muksin ya. Pak Gembala nih ya. Jawabannya sudah sangat jelas, tidak abu-abu. Coba kita lihat dulu yuk, Roma 4 ayat 2 sampai dengan 3, Pak. Silakan Pak Luther bacakan, Pak. Roma 4 ayat 2 sampai 3. Perhatikan baik-baik ini ya. Ini banyak yang digali, cuma Roma memang 4 ayat 3 ya, Pak. ayat 2 dan 3 dulu, Pak. 2 dan Ayat 3, 2. Pak. Roma 4 ayat 2 sampai 3 ya, Pak. Ya, itu aja dulu, Pak. Ya, konteksnya Abraham dibenarkan karena iman. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke. Memang ini selalu saja ya. Polemikus 06 ini nyerangnya macam-macam udah nyerang gitu ya. Perhatikan Pak, ini ya. Saya hanya mau ada hubungan dengan nomor 2 ini. Abraham itu dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, Pak. Hukum Taurat itu baru muncul zaman Musa. Setuju nggak, Pak? Lalu bagaimana, Pak? Caranya, Pak? Ya iman ini loh. Jikalau Abraham ini kata Paulus ya, jangan nanti dibilang itu Kristennya karangan Paulus. Aduh, lagi-lagi si DT bicaranya kemana-mana gitu ya. Dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Artinya apa? Kok bisa keselamatan dengan perbuatan? Bermegah itu ya, Pak, menyombongkan diri, Pak. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan. Percaya itu kan iman, Pak. Jadi konsep keselamatan soteriologi di PB, perjanjian baru dan perjanjian lama, podo wae bahasa Cinanya.
Sami mawon, bahasa Medan. Pak, belum ada Yesus, Pak. Aduh, coba kita buka ayat yuk. Suka nonton yang aneh-aneh. TikTok. Kemana-mana jawabannya. Yohanes 8 ayat 56. Siapa satu orang membacakan? Bongkar ayat sana sini. Roma 8 ayat 56. Silakan. Bukan Yohanes, Pak. Oh, maaf. Ya, Yohanes 8 ayat 56. Silakan. Yohanes 8 ayat 56. Oke, baca. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ini nangkap nggak, Pak, bahasa kalimat begini? Pak Rado Purba, ini maksudnya gimana, Pak? Bahwasanya Yesus udah ada di zaman Abraham. Ya, Abraham kan belum lihat Yesus. Jadi dengan apa lihatnya, Pak? Iman. Betul, Pak. Yang ngomong siapa ini? Di Yesus. Roma, Yesus apa Paulus? Yesus. Yesus kan, Pak? Yesus, Pak. Abraham bapamu bersukacita. Terjemahan yang lain, Pak. Abraham bersukacita karena melihat hariku. Makanya dibilang ayat 57, kata orang Yahudi. Umurmu berapa tahun? Belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Abraham memandang ke depan dengan iman Yesus yang akan datang itu. Kita memandang 2026 tahun yang lalu, Yesus yang telah datang. Podo wae kan, Pak? Sama-sama iman yang digunakan. Betul tidak, Pak? Saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik. Abraham nggak pernah lihat Yesus secara fisik. Tapi dengan iman. Walaupun ada teofani ya di perjanjian lama itu loh, Pak. Penampakan 3 orang itu salah satunya adalah ilahi itu. Di Mamre. 3 orang itu. Entah saya melebar lagi ke sana nanti. Itu. Oke, silakan yang lain yang mau menjawab. Nomor 2 banyak banget nih. Angle-nya berbeda-beda nih. Nomor 2 aja udah. Memang nomor 2 ini dalam ini. Yang lain silakan. Saya, Pak. Siapa ini? Nama, John Lee, Pak. alamat. John Lee. Alamat, Pak. Alamat. John Lee, Pak. Alamat Palu, nomor sepatu 42. Ukuran sepatu berapa, Pak? Ukuran sepatu 42, Pak. Oh ya, 44. Bapak butuh nomor rekening, saya akan kirim, Pak. Benar Ya, nih, Pak saya ya. coba jawab nomor 4, Pak. Nah, Dalam konteks Indonesia, bagaimana gereja dapat memakai paradigma eksodus tanpa jatuh pada populisme religius atau politisasi mimbar? Yang pertanyaan ini agak tajam dan panjang, tapi saya coba menyederhanakan jawaban saya, Pak. Ya, gereja harus menjadi suara kenabian, artinya gereja harus memberitakan tentang kebenaran, bukan menjadi alat politik. Benar bahwa kita secara konstitusi kita tunduk, kita menghormati pemerintah, tetapi gereja tidak boleh menjadi alat politik dalam menyuarakan atau misalnya terlibat di dalam politik. Mungkin itu, Pak, jawaban saya. Terima kasih. singkat, padat. Setuju, Pak. Betul, Pak John Lee. Singkat, padat, jelas. Thank you. Silakan yang lain. Pak, saya coba dong nomor 3. Nah, Ibu Gembala nih. Gitu dong, Ibu. Istri pendeta, Pak. Oh, maaf. Aduh, salah lagi. Ibu Gembala dengan istri pendeta sama aja kan? Oke, Pak. Saya coba Siapa ya, nama? Pak. Nomor Nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke. Silakan, Bu. Apakah narasi tulah dan penenggelaman pasukan Mesir kompatibel dengan teologi Allah kasih? Formulasikan jawaban dengan kerangka teodise yang bertanggung jawab. Kalau dibilang teodise itu kan sebenarnya pandangan yang berusaha membela kebaikan tentang Tuhannya ya, Pak ya. Nah, jadi betul. kalau saya sih ngelihat Allah itu emang kasih,
tapi juga dia adil ya, karena eh, Tulah itu kan sebenarnya penghakiman terhadap sistem kejahatannya Mesir ya. Jadi menurut saya itu menunjukkan kekuatannya Tuhan juga. Terus ada kesabaran juga sebelum penghakimannya si Mesir itu, karena si Firaun tuh seringkali dikasih kesempatan buat bertobat tapi kan dia nggak mau. Terus juga keselamatan Israel ini juga menunjukkan runtuhnya kuasa yang menindas mereka. Jadi kesimpulannya menurut saya ya kompatibel ya, kalau kita ngeliat kasihnya Allah bukan hanya baik, mengasihi, tapi dia juga membela yang tertindas dan menegakkan keadilan. Nah, menurut Bapak gimana jawaban saya? Ya iya, simpel, jelas, padat itu Bu. Gitu loh Bu. Ada sifat keadilan Tuhan kan Bu. Jangankan dengan Firaun, dengan Adam Hawa aja, kalau kau makan, kau pasti mati, keluar kan Bu. Gitu loh Bu. Jangan cuma melihat Tuhan dari satu sisi. Allah kasih, Allah kasih. Tapi kan juga ada keadilan dia. Gitu loh. Thank you, Bu Pendeta. Bu Mardasi lain. Yang lain silakan. Mau sahabat nomor 3 atau nomor lain dari angle berbeda ya. Saya Pak, Siapa ini? Pak Iwan. saya Iwan Pak. Oke. Nomor apa Pak Iwan? Nomor 3 aja Pak, Oke. biar Silakan Pak. ikut sama Ibu Pendeta tadi Pak. Bu Pendeta tuh bukan Ibu Gembala ya. Iya, saya setuju dengan apa yang Ibu Marda sampaikan. Mungkin saya sedikit apa namanya memberikan angle yang berbeda aja. Kalau di sini dikatakan tentang kompatibel dengan teologi ala kasih itu saya setuju ya. Karena bentuk kasih sendiri kan itu ada dua sisi, Pak. Seperti yang saya tahu, kasih Allah itu ada soft love, ada juga tough love. Oke. Nah, dalam peristiwa penenggelaman pasukan Mesir itu adalah cara Allah menunjukkan kasih yang tegasnya tadi gitu loh kepada bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Meskipun sekaligus juga ada ingin menunjukkan kebesaran dia kepada umat Israel. Jadi saya berasa Allah menunjukkan kasihnya justru lewat pendisiplinannya ini juga terhadap umat Iya. yang tidak takut akan dia. Saya rasa itu Pak. Sip. Makasih Pak. Setuju ya Pak Pendeta Iwan ya. Ini melengkapi ya. Itu cara didik Tuhan kepada siapapun. Kita tahu bahwa saya pernah sekali waktu di tahun lalu ya, waktu mengadakan satu seminar tentang kejadian 6 ayat. Kejadian 6 ayat. Bukan Allah itu membuat atau mengeraskan hati Firaun. Kalimat itu muncul kan Pak? Betul ya Pak Iwan? Allah mengeraskan hati Firaun. Sehingga RT 06 bilang, jahat banget Tuhan kamu ya. Orang lain dijahatin gitu ya. Hatinya dikerasin. Itu bukan dikeraskan Pak. Gitu ya. Tetapi Firaun yang makin mengeraskan hatinya. Itulah yang kadang-kadang orang sana tuh gak mengerti. Apa iya? Gak ada yang jahat di Tuhan itu. Tuhan itu gak bisa mencobai, tapi dia menguji kita. Gitu ya. Nah, seandaikan Pak, Firaun itu tulah ke 1, kedua berhenti, Israel diizinkan, gitu loh Pak. Gak akan begitu berlarut-larut. Gitu, Pak. Tapi karena dia mengeraskan hati, bukan Tuhan yang ngerjain itu. Nah itu yang diserang 06. Tuhan kamu mengeraskan Firaun sampai ke 10. Dan kita tahu Pak Iwan, waktu tulah itu udah pernah dialami oleh Mesir sebelumnya Pak? Tulah itu Pak. Kenapa harus tulah yang turun Pak? Karena tulah itu ada tuhan-tuhannya mereka, dewa-dewanya. Iya betul Ibu Pendeta. Iya. Terus artinya tulah-tulah itu pernah diturunkan Tuhan nggak kepada Firaun sebelumnya?
Ayo, yang baca perjanjian lama nih. Zaman Abraham, Bu. Ingat nggak? Iya, waktu istrinya diambil itu, Pak. Iya, betul Pak Taiwan. Itulah kan. Saya punya bagannya ya. Nanti saya cari bagannya itu ya. Itu 10 dewa dari Mesir, Pak. Diajar habis sama Yahweh itu, Pak. Dewi kesuburan lah. Dewa kerbau lah. Dewa inilah. Dewi ini. 10 itu, Pak. Dibabat habis sama Yahweh, Pak. Makanya nggak kaget kalau sekarang Mesir sohib dengan Israel. Udah kapok. Tinggal Konoha aja, Pak. Doakan Konoha 2 tahun 3 tahun lagi buka hubungan diplomatik. Amin. Ya, Konoha aja. Timur Tengah udah pada damai sama Israel. Takut Israel, Mesir. Jangan main-main dah. Bangsa kami udah ribuan tahun yang lalu udah kena tulah tuh sama Tuhannya Israel. Damai-damai aja sama dia. Jangan cari masalah. Ya, bangsa ini urusinnya yang enggak aja sih. MBG aja masalah kok menjadi mediator. Ketawa Pak Iwan. MBG bermasalah aja kok jadi mediator. Pakistan aja ditolak. Tuan rumah ya Pak. Gitu ya. Urus aja lah MBG. Ya. Nah, baik, silakan yang lain. Thank you, Pak Pendeta Iwan. Yang lain silakan. 1 sudah ada yang jawab. Sudah. 2 sudah. 3, Ya, 1 orang. Silakan Pak Gunawan ya. Pak Wi. Pak Awi, Pak. Maaf saya oke ya, Pak, soal sinyal saya. Ya, Pak, saya mau jawab nomor 3. Sekalian nanti mungkin habis jawab saya permisi keluar ya, Pak, karena ada acara. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Apakah narasi ulah dan penenggelaman pasukan Mesir kompatibel dengan teologi Allah kasih? Formulasikan jawaban dengan kerangka teodise yang bertanggung jawab. Ya tadi saya sih setuju ya dengan jawaban Bu Marda, Pak Iwan juga, karena pada dasarnya memang sering sekali saya diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa Allah di Perjanjian Lama kok terlihat lebih kejam gitu dibanding Allah di Perjanjian Baru. Nah, karena kalau saya lihat ada banyak hal-hal yang mungkin nggak dijelaskan di Perjanjian Lama secara detail tentang kesabaran Tuhan. Bahkan kalau kita lihat juga Tuhan terhadap bangsa Israel sendiri pun kadang-kadang terlihat lebih kejam gitu dibanding Allah yang di Perjanjian Baru. Nah, tadi kan sama Ibu ada tentang bahwa sebenarnya sebelum Tuhan mendatangkan ulah pun Tuhan sudah beberapa kali mengingatkan gitu. Mengingatkan, menyampaikan seperti sebuah perjanjian damai lah. Bagaimana bangsa ini bisa dilepaskan tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Karena kalau saya pernah baca di Ulangan 20 ayat 10 di sana kan menjelaskan, dia mengatakan apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita lihat juga, kalau saya lihat juga seperti di kitab Yosua misalnya, di situ juga terlihat kok kejam banget, mereka babat habis, mereka hancurkan habis. Tapi saya percaya ada hal yang nggak dijelaskan di sana secara detail di Perjanjian Lama. Mungkin Yosua dan pasukan-pasukannya juga sebelum membabat habis setiap kota yang mereka ingin kalahkan, mereka akan melakukan Ulangan 20 ayat 10 ini gitu. Bagaimana mereka datang menawarkan perdamaian. Ada kok bukunya kok depannya kelihatan kok Tremper Longman 3. Tapi karena mereka nggak mau, akhirnya ya mereka harus memerangi bangsa itu gitu. Jadi sebetulnya pada dasarnya kalau kita lihat Allah itu sama Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, Allah yang sangat mengasihi. Tetapi mungkin di Perjanjian Lama tidak terlalu detail untuk menggambarkan tentang kesabaran Tuhan gitu. Itu sih Pak kalau saya lihat. Ya baik, terima kasih ya Pak ya. Tadi mungkin Pak, izin siapa? Pak. Siapa Pak? Silakan Pak. Soal waktu Pak, durasi kita sudah mulai mendekat jam habis. Baik, terima kasih. Berapa menit lagi Pak? Mengingatkan ya Pak, udah habis Pak sebenarnya. Oh ya udah begitu, sudah habis ya. Ya, baik. Tadi saya sempat mungkin bicara ya, itu bukunya ada di Tremper Longman 3 ya.
Allah di perjanjian lama dengan Allah di perjanjian baru itu adalah Allah yang sama. Tapi karena waktu kita sudah habis, nanti kita akan bahas di minggu depan seperti itu. Ya, baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah dikasihi Tuhan, yang telah belajar pada malam hari ini. Mungkin materinya